bahwa nantinya di Jakarta yang bermain 2 grup dan tim nasional bermain di Jakarta. Lalu di Bandung nanti 2 grup, di Solo itu kita tahu nanti semifinal final di Solo ya, dan tentu nantinya juga di Surabaya itu 1 grup. Nah, ini yang kita sedang dorong. Ada beberapa perbaikan yang sedang didorong oleh FIFA. Karena itu insya Allah minggu depan hari Senin atau Selasa saya akan rapat lagi dengan Menteri PUPR dan Gubernur DKI untuk memapping mana yang perlu ada perbaikan, apakah di Jakarta ataupun nanti di tempat-tempat lain yang memang sudah masuk daripada zoning yang FIFA harapkan. Dan tentu konsekuensinya kalau ada 2 grup di Jakarta dan di Bandung, tempat latihan harus ditambah. Ya, jadi nanti 2 lapangan latihan juga kita lihat karena memang kan tadi 2 grup itu. Jadi memang benar-benar waktunya sangat mepet. Ya, kita pastikan kita bisa mensukseskan Piala Dunia U17 dengan baik. Kenapa saya informasikan teman-teman media, mohon supportnya. Tinggal 100 hari. Tentu kompleksitas mengenai lapangan latihan, jadwal juga latihan wasit ataupun nanti klub. Memang inilah kenapa kita bicara perlu ada penambahan. Minimum 2, dan mestinya kalau kita dihitung tadi rapat dengan FIFA kayaknya cukup 2. Nah, inilah kenapa kita harus segera kejar beberapa perbaikan di lapangan latihan yang ada, termasuk juga lapangan pertandingan. Kita hanya fokus di Jawa saja. Pada saat ini kita melihat konsekuensi daripada persiapan yang tinggal 100 hari. Ya, karena ini ada logistik, persiapan daripada venue dan lain-lain. Nah, memang kembali ya dengan segala dinamika dan juga kembali yang kita tahu bahwa pendanaan ini juga harus efisien ya, dengan waktu yang 100 hari ini ya, memang ini pilihan yang tidak mudah, tetapi tentu saya tidak bisa bicara sebelum FIFA buat statement resmi. 2 grup di Jakarta, 2 grup di Jawa Barat, 1 grup di Solo, 1 grup di Surabaya, semifinal final di tentunya Solo, pembukaan di Jakarta, tim nasional main di Jakarta. Nah, tentu masalah renovasi apa, kembali kita harus diskusi dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, mohon waktunya. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agustiono mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dengan menyebut terdapat kesalahan terkait pembangunan Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome hingga Taman Ismail Marzuki sejak awal. Menurut Joko terdapat kesalahan. Joko merespon catatan DPRD DKI Jakarta yang menyebut JIS dan tim tidak memberikan keuntungan kepada Jakpro terkait dengan masalah pengelolaan di tim dan JIS Equestrian dan Velodrome. Memang ia mengakui bahwa salah sejak lahir. Joko mengatakan, semestinya BUMD hanya ditugaskan membangun proyek infrastruktur milik pemerintah. Ia lantas mencontohkan BUMN Adikarya yang ditugaskan pemerintah pusat mengerjakan proyek LRT Jabodetabek. Jadi semestinya penugasan seperti halnya pemerintah pusat, penugasan Adikarya membuat LRT Jabodetabek tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan penugasan. Sedangkan kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah memberikan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang ditugaskan. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kepemilikan aset. Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD, dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya menjadi miliknya BUMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan. Joko menambahkan bahwa Jakpro tetap ditugaskan mengelola fasilitas yang telah terbangun berujung menjadi beban korporasi, sebab fasilitas yang telah terbangun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tentu FIFA akan meninjau ulang, karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS ya, pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu.
Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Ya tidak mungkin hanya satu pintu. Nah ini yang kita harus tinjau di lapangan. Nah tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga. Kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Ya, saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak, harus diselaraskan. Itu yang kita lakukan. Tentu kendala lain yang pasti menjadi prioritas FIFA itu rumput. Ya, kemarin di kejuaraan sebelumnya aja rumputnya dijahit. Nah, nggak tahu ini dijahit juga atau tidak, saya tidak tahu. Nanti kita cek. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sedang mencari simpati. Ia mengatakan PT Jakarta Propertindo memiliki beban berat lantaran mendapat kritik dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal fasilitas Jakarta International Stadium yang dianggap belum memenuhi standar FIFA. Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini. Jadi dengan PSSI, dengan Pemprov, kita selalu lakukan komunikasi termasuk bagaimana mengelola. Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan gubernur ya. Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov, bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia, tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI. JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan, termasuk akses masuk ke area stadion ini. Punya pengalaman penyelenggaraan event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak. Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi, termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini. Gembong mengatakan, kasihan Jakpro bebannya sudah terlalu berat. Beban penugasannya yang diberikan kepada Jakpro terlalu berat. Akibat beban yang terlalu berat itu, maka memang sudah keberatan beban. Maka dalam konteks penyelenggaraan itu kurang maksimal. Menurut Gembong, tugas memperbaiki fasilitas J sudah keluar dari core bisnis Jakpro, sebab bidang olahraga bukan core utama Jakpro. Jakpro disuruh ngurusin persoalan olahraga, dia kan pasti nggak tahu. Jakpro disuruh ngurusin kebudayaan, ia pasti nggak tahu. Akibat inilah yang dihasilkan tidak maksimal. Namun, keprihatinan Gembong tersebut dijawab oleh Jakpro. Sebagai pengelola Jakarta International Stadium, Jakpro mengatakan kesiapannya untuk menjadi venue ajang Piala Dunia U17. Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan bahwa pihaknya sudah siap menyukseskan event internasional ini. Kendati begitu, Iwan menyebut pihaknya sedang membahas terkait persiapan JIS, termasuk perbaikan yang harus dibenahi sebagai acuan untuk menjadi standar stadion Piala Dunia U17. Pertemuannya membahas bagaimana menyukseskan acara Piala Dunia tersebut dan apa saja yang menjadi concern untuk standar stadion yang akan digunakan Piala Dunia.